Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hukumnya seorang suami memukul istrinya, atau pertanyaannya boleh atau tidak seorang suami ini memukul istri. Karena kita lihat pada era sekarang ini ada sebagian kasus di mana seorang suami itu memukul istrinya, bahkan tidak hanya memukul, lebih daripada memukul, misalnya membanting atau mencekik atau yang lainnya. Itu sebenarnya boleh atau tidak di dalam Islam itu? Secara umum di dalam Islam itu seorang suami itu boleh memukul istri, karena ini sudah dapat legalitas dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Jika seorang laki-laki ini takut si perempuan-perempuannya tadi atau istri-istrinya tadi itu nusyuz, maka fa'idhuhunna, maka berikanlah mereka mau'idhah. Ketika mau'idhah ini tidak bermanfaat atau tetap saja, maka opsi kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wahjuruhunna fil madhaji, pisah tempat tidur, artinya tidak kumpul tidur. Kemudian ketika itu masih tetap, maka opsi terakhir yang dapat legalitas dari Allah Subhanahu wa taala, wadribuhunna, maka pukullah istri-istri kamu. Jadi memukul istri ini memang sudah dapat legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertanyaannya, pukulan seperti apa yang dimaksud di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi, di sini ada ibarat yang menjelaskan qauluhu ta'ala wadribuhunna amarallahu ayyabda'an nisaa bil mau'idhati awalan summa bil hijrani fa illam yanja'a faddarbuh. Memang di dalam Islam itu atau di dalam ayat ini seorang suami itu dapat legalitas untuk memukul seorang istri, akan tetapi awal yang diberikan itu bukan langsung memukul, akan tetapi pertama dengan mau'idhah dulu. Kalau mau'idhah masih tetap, maka dengan tidak kumpul tidur. Ketika semuanya itu fa'ilam yanja'a, ketika keduanya ini tidak ada gunanya atau tidak bermanfaat atau kurang ta'asur, kurang berpengaruh, maka opsi yang diberikan adalah yang terakhir itu atau yang ketiga itu adalah ad-darbu, yaitu memukul. Fa innahu huwallazi yuslihu halahu wa yahmiluha ala tawfiyati haqqihi. Karena memukul ini dikatakan bahwasanya dapat memperbaiki istri-istri tadi dan juga dapat membawa seorang istri ini atau istri-istri tadi itu memenuhi hak-haknya seorang suami. Akan tetapi yang dimaksud darbuh di sini adalah wa darbu fi hadhil ayati huwa darbul adabi ghairul mubarrih. Yang dimaksud dengan mukul di sini atau memukul itu adalah pukulan yang dita'dib, untuk mendidik, ghairul mubarrih, yang tidak memberikan asar ya, atau tidak keras, bahasanya seperti itu. Apa darbul adab itu? Wa huwa alladzi la yaksiru adman wa la yashinu jarihatan, yaitu pukulan yang tidak dapat atau pukulan yang tidak sampai memecahkan tulang atau tidak memberikan bekas luka. Jadi pukulan ta'dib itu atau pukulan mendidik itu pukulan yang tidak menyebabkan luka dan tidak menyebabkan sampai tulangnya patah atau pecah, bahasanya seperti itu. Yang menyebabkan luka atau pecah misalnya, atau menyebabkan luka atau pecahnya tulang atau menyebabkan patah tulang seperti kalagzati wa nahwiha, seperti meninju dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada seorang suami memukul istrinya sampai misalnya dibanting atau lebih dari itu, maka itu jelas tidak boleh di dalam syariat. Meskipun memukulnya seorang suami terhadap istri ini dapat legalitas, tapi ya tidak sampai membanting juga. Karena yang diperbolehkan di dalam ayat fadribuhunna itu lita'dib, untuk mendidik, tidak lebih dari itu. Fa innal maqsuda minhu as-salahu la ghairuh. Karena yang dimaksudkan boleh memukul itu adalah pukulannya tadi untuk shalah, untuk memperbaiki, bukan untuk yang lainnya. Fala jarama idza adda ilal halaki wajabat dhamanu. Ketika seorang laki-laki ini memukul istrinya kemudian menyebabkan halak, menyebabkan suatu dampak yang mafsad atau kerusakan, baik berupa lebam atau yang lainnya, maka wajib dhaman seorang suami ini. Karena kalau menyebabkan lebam itu tidak termasuk, bukan lita'dib, akan tetapi itu sudah di luar lita'dib. Jadi ketika sampai seperti itu, maka seorang suami ini wajib dhaman.
Kemudian kalau kita lihat juga di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim atau di kitab Sahih Muslim, di sini ada hadis yang menjelaskan walakum alaihinna alla yuti'na furusyakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna zalika fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Jadi memang dari Nabi Muhammad SAW, seorang suami ini memukul istri itu sudah dapat legalitas. Akan tetapi mukulnya itu harus tidak mubarrih, tidak keras, bahasanya seperti itu, atau tidak sampai menyebabkan labam atau yang lainnya. Kemudian dikatakan fi hadzal hadisi ibahatun wa fi hadzal hadisi ibahatu darbir rajuli imra'atahu litta'dibi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang laki-laki memukul istri, memukulnya itu litta'dib, tidak untuk yang lainnya. Yang dimaksud boleh memukul di sini ya pukulan dorban laysa bisyadidin wala syakin, yaitu pukulan yang tidak keras dan juga tidak berat, begitu bahasanya. Ya kalau bahasa kita kan pukulannya itu boleh tapi tidak keras. Jadi kalau kita lihat dari dua dalil ini atau dua nas ini dari Al-Quran atau dari hadis ini, memang seorang laki-laki atau seorang suami ini dapat legalitas untuk memukul istri, akan tetapi itu merupakan solusi terakhir dan memukulnya itu tidak keras. Kalau sampai dia menyebabkan halak atau menyebabkan jarihah, maka si suami ini wajib doman mengganti apa yang seharusnya dia lakukan. Misalnya kalau lebam ya harus diobati, seperti halnya bagaimana dia mengobati orang yang luka dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Afiqul Islami wa Adillathu karangannya Wahb Az-Zuhaili, di sini ada ibarat yang menjelaskan hakut ta'dib. Lizauji al-haqqu fi ta'dibi zaujatihi inda nujuziha aw isyaniha amrahu bil ma'rufi la fil ma'siyati. Jadi memang seorang laki-laki ini mempunyai hak untuk mendidik seorang perempuan, bukan dalam hanya kasus ketika nusus, akan tetapi ketika dia menentang terhadap perintahnya seorang suami, ketika dia merintah terhadap suatu kebaikan, maka ketika dia menentang seorang perempuan tadi atau seorang istri tadi, maka boleh seorang suami ini menta'dib. Akan tetapi ketika suami ini merintah kepada suatu kemaksiatan, maka ketika seorang istri itu menolak, maka tidak wajib seorang suami ini menta'dib, artinya tidak mempunyai wewenang seorang suami ini untuk menta'dib seorang istri. Jadi misalnya ada seorang laki-laki, ada seorang suami merintahkan istrinya untuk melakukan hal yang maksiat menurut syara, kemudian si seorang istrinya ini menolak, maka si istri tadi maka tidak boleh untuk dipukul, artinya tidak boleh untuk dita'dib. Karena ta'dibnya itu ketika seorang istri ini nusus atau isyan di dalam perintah suami yang bil ma'ruf dengan kebaikan. Adapun seorang perempuan yang sudah dia taat pada suami, maka suami tidak boleh untuk menta'dibnya. Wala tahtajul mar'atu as-salihatu li ta'dibin liqaulihi ta'ala fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi seorang perempuan atau seorang istri yang sudah soleha, sudah taat pada suami, sudah melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, maka seorang suami tidak boleh menta'dib, karena ta'dib itu bagi seorang perempuan yang ghairus solehah. Jadi kalau sudah perempuan yang sudah soleha, maka tidak boleh dita'dib berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fas-salihatu qanitatun ila akhirih atau akhiril ayat. Kalau perempuan yang tidak soleha, jadi seorang laki-laki ini boleh menta'dib jika seorang istrinya atau perempuan tadi tidak soleha, yaitu amma ghairus solihati wa hiya allati tukhillu bi huquqiz zawjiyati wa ta'siz zawjah fahiyal lati takunu bihajatin ila ta'dibi. Jadi seorang perempuan yang tidak solehah itu yang tidak mematuhi perintahnya laki-laki, yang tidak memenuhi hak-haknya sebagai seorang istri, maka seorang suami ini berhak untuk menta'dib seorang istri tadi. Jadi kesimpulannya, bagaimana hukumnya sebenarnya pandangan Islam tentang seorang suami yang memukul istrinya? Maka di dalam Islam itu diperbolehkan karena dapat legalitas dari Allah Subhanahu wa taala, dapat legalitas dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pukulannya tersebut harus tidak mubarrih, harus tidak keras, karena tujuannya lita'dib. Kalau misalnya memukulnya itu sangat keras atau dengan keras sehingga menyebabkan halak, menyebabkan luka,
maka si laki-laki itu menyebabkan doman dan dia berdosa karena sudah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi catatan adalah perempuan yang dita'adzib itu perempuan yang tidak solehah. Perempuan yang tidak solehah maksudnya yang tidak patuh terhadap suaminya, yang tidak memenuhi hak-haknya sebagai seorang istri. Namun ketika perempuan itu sudah solehah, sudah taat kepada suami, sudah melakukan hak-haknya sebagai seorang istri, maka si laki-laki tadi atau seorang suami tadi yang tidak boleh untuk mendidik seorang perempuan tadi, mentakdib itu nggak boleh. Mentakdib itu kok tidak boleh? Takdib dalam rangka tadi itu. Nanti misalnya dengan mau'illah, dengan dihajruh, tidak boleh kumpul tidur, kemudian dengan dipukul, itu yang dimaksud. Kalau diarahkan kepada hal kebaikan, ya tetap diperbolehkan. Karena suami istri itu tetap mereka melakukan hal kebaikan atau saling mengarahkan di dalam kebaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.